Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa PWMU TV dan Lazismu Jawa Timur Channel, pada kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda untuk bincang-bincang tentang kesehatan. Pada saat Ramadan ini tentu kesehatan harus dijaga. Apalagi mereka yang memiliki riwayat penyakit, tentu puasa selain ibadah yang memang sangat diwajibkan pada saat Ramadan ini, tapi juga harus dijaga kesehatannya. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membedah tentang kesehatan menjelang puasa dan pada saat puasa, dan kami hadirkan Dr. Sri Sunarti, spesialis penyakit dalam, yang juga konsultan geriatri, yang juga Wakil Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Muhammadiyah Kabupaten Malang. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Dokter. Bu Dokter. Bu Dokter, ini kan menjelang puasa ya. Biasanya orang itu kadang-kadang berlomba-lomba makan. Ya. Yang kenyang, supaya nanti kita bisa puasa. Padahal puasa sebenarnya kan lapar juga, Bu ya. Nah, Bu, saya kepingin tahu, kita ingin ngajak pemirsa tahu apa sih sebenarnya yang harus kita persiapkan menjelang Ramadan ini? Iya, terima kasih. Khususnya kesehatan, Bu. Kesehatan. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di PWMU TV untuk persiapan Ramadan. Bapak Ibu, semua saudara-saudara kita di rumah adalah pastinya untuk persiapan mental ya, seneng, spiritualnya seneng. Nah, yang kesehatannya gimana nih? Nah, kesehatannya juga mengikutin. Kesehatannya itu kalau kita seneng, spiritualnya seneng, mentalnya seneng, pasti kesehatan ngikutin. Oh gitu, Bu ya. Dari satu penelitian, untuk kita bahas pasien kencing manis saja ya, itu kalau menjelang Ramadan mereka dikasih survei, mereka hampir 90% mengutarakan keinginan untuk berpuasa. Artinya apa? Semua orang itu senang menyambut puasa meskipun dengan penyakit kronis. 89% ya, Bu ya? Iya, 89%. Jadi hampir 90% ya. Artinya orang dengan penyakit kronis pun itu menyambut puasa Ramadan itu senang. Ada kegairahan tersendiri begitu ya, ada semangat tersendiri. Bahkan kan selama puasa itu kan sama Allah dijamin makin sehat, ya nggak sih? Orang puasa itu makin sehat. Padahal logikanya orang itu tidak ada asupan apa-apa, tapi justru makin sehat. Dan itu disambut oleh orang sampai 80% mereka ingin puasa ya. Yes. Itu magnet ya, Bu? Magnet, sangat magnet. Ramadan ini magnet ya. Oleh karena itu, tapi harus kita waspadai ya, tetap dalam hal segi kesehatan. Artinya tetap harus kita persiapkan supaya apa? Supaya tambah sukses lagi selama Ramadan ini. Syukur-syukur nggak sampai mokel gitu ya, karena hal-hal dropnya gula darah, atau malah gula darahnya naik, atau lemes karena kurang minum gitu ya, kurang nutrisi selama buka, nggak bisa banyak, sahur kesiangan seperti itu ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan supaya kita tetap fit selama menjalani puasa. Itu khususnya mereka yang kalau orang kesehatannya sudah bagus, mungkin persiapan tidak terlalu ini, Bu ya. Bagaimana dengan lansia yang notabene mereka kadang-kadang ada penyakit diabetes, ada penyakit ini, penyakit ini. Kira-kira apa, Bu Dokter, yang dipersiapkan, Ibu? Oke, terima kasih. Khusus untuk lansia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya terkait dengan puasa ini, karena ada pengaturan jadwal makan dan minum. Yang tadinya bisa minum sewaktu-waktu pada waktu haus, siang hari, ataupun tidak haus gitu ya, menghabiskan sehari semalam 1,5 liter. Yang waktu siang yang harus minum ini diganti waktunya pada waktu malam ya, jadi maghrib sampai subuh. Nah, itu bagaimana pengaturannya supaya nggak dehidrasi? Nah, bisa diatasi. Caranya adalah misalkan 1 gelas pada waktu takjil, 1 gelas sesudah berbuka, 1 gelas mau berangkat traweh gitu ya, mau jalan ke masjid, nanti pulang traweh 1 gelas lagi mau tidur, 1 gelas lagi bangun malam kalau misalkan mau pipis atau mau sholat malam tambahan gitu ya, atau mau nyiapkan sesuatu di dapur.
Kemudian pada waktu mau mau sahur 1 gelas lagi, pas menjelang imsak 1 gelas, pas 8 gelas. Artinya banyak pengaturan yang dibutuhkan untuk 1,5 liter atau 8 gelas. Itu efektif, Bu, untuk menjaga kesehatan tubuh seseorang. Sangat efektif karena dehidrasi itu harus dihindari selama berpuasa. Jadi nggak boleh kekurangan cairan. Kemudian nutrisi itu kita perhatikan. Kalau kita sudah overweight, sudah gemuk gitu ya, nggak perlu menambah ngemil sesudah isya, nggak perlu. Karena kita sudah gemuk. Ngemil itu enak loh. Tetapi orang yang kurus dengan harus menambah kalori gitu ya, dibolehkan gitu ya, habis isya atau misalkan mau sahur sambil nunggu masakan di belakang matang gitu, boleh ngemil gitu ya, itu untuk orang yang kurus untuk menambah kalori. Nah, bagaimana untuk pasien-pasien DM? Tetap pengaturannya. Nanti kalau bisa Bapak Ibu yang ada penyakit diabetes mellitus masih bisa dikonsultasikan dengan ahli gizinya ya, bagaimana pengaturan makanan terkait dengan berapa kalori yang di asupan yang bisa dimakan pada waktu buka dan pada waktu sahur. Tapi ada hal prinsip yang sederhana sebetulnya. Jangan tetap tidak boleh manis ya, yang simple karbohidrat itu ada di sirup, ada di produk gula ya yang jadi. Kemudian di buah-buahan yang terlalu manis ya, hindari itu. Karena nanti efeknya kalau itu terlalu pada waktu buka dan sahur terlalu manis itu lemes. Seharian lemes. Kalau habis buka habis sahur hiperglikemi, tapi pada waktu sepanjang seharian karena habis gulanya tinggi, efek langsung drop. Efek pipisnya terus, dehidrasi dan bisa turun. Bu Dokter, gini, ada anggapan dari masyarakat, kan bahkan itu sering sekali kita dengar, berbukalah dengan yang manis. Kalau orang awam mungkin langsung dia main hangat, yang manis dan sebagainya. Gimana Bu sebenarnya Bu? Berbukalah dengan yang manis-manis. Berbukalah dengan yang manis itu nggak harus pakai simple karbohidrat yang langsung terserap oleh tubuh ya. Tapi meskipun pada waktu masa pertumbuhan boleh lah ya. Pada waktu masa pertumbuhan tidak ada penyakit kencing manis, boleh lah ya. Artinya, tidak ada riwayat penyakit ya Bu ya. Betul. Artinya insulin dalam tubuh itu masih bisa mengkompensasi. Tetapi kalau misalkan ada kencing manis selain simple karbohidrat, artinya yang manis tapi yang bentuknya yang seperti pati ya, artinya yang dari kayak kurma ya, itu kan polisakarida ya, jadi bentuk pati, jadi lebih di metabolisme lebih panjang gitu, tapi menghindari yang simple karbohidrat yang berbasis gula. Itu kalau untuk pasien kencing manis. Tapi kalau nggak ada masalah gangguan kencing manis, insulinnya bagus, tidak masalah, hanya memang seiring umur dikurangi gitu. Yang dikurangi apanya Bu? Manisnya. Kalau karbohidrat Bu, kan begini aja kecenderungan masyarakat kita, anak-anak, dewasa maupun lansia, begitu dia puasa menjelang berbuka, dia hantam itu dengan makanan yang banyak, karbohidrat yang banyak, nasi yang 1 piring begini. Nah, itu efek terhadap setelah buka itu ada nggak pada tubuh kita Bu? Ya, kalau kekenyangan pasti lemes ya habis gitu ya, karena tingginya gula darah yang diperoleh dari makanan yang diserap, ya diserap dari usus-usus tinggi, itu memberi efek yang lemes. Meskipun pada orang muda tanpa ada gangguan pada produksi insulin dalam tubuh itu bisa turun dalam waktu beberapa saat gitu ya. Tapi dengan gangguan toleransi glukosa, artinya ada gejala ke arah prediabetes, itu yang butuh waktu panjang untuk mencerna supaya gula itu oleh tubuh diturunkan, itu yang bikin lemes. Jadi peaknya gula darah yang terlalu tinggi itu yang membuat lemes. Artinya pada saat buka itu nggak boleh berlebihan lah. Tidak boleh berlebihan. Ya. Tadi Bu Dokter menyatakan bahwa bolehlah kita setelah taraweh kita ngemil-ngemil gitu Bu ya. Untuk yang kurus ya? Ya, untuk yang kurus. Pak Faisal enggak? Ya, untuk yang kurus. Kalau saya udah gemuk. Jadi untuk yang kurus ngemil-ngemil. Nah, sebenarnya ada nggak sih Bu makanan misalkan ngemil gitu, misalkan jangan karbohidrat. Biasanya kan orang itu ada mie, ada apa pada saat setelah isya itu. Iya, memang karbohidrat itu dalam tubuh akhirnya akan dibentuk menjadi gula ya. Jadi cadangan pertama itu dia dipecah menjadi gula untuk dia beraktivitas, untuk kebutuhan selama energi selama aktivitas. Kalau aktivitas, kalau habis buka terus taraweh, kalau tarawehnya dinikmati dengan bagus, terus tumak ninah gitu ya, itu untuk energi selama taraweh. Tapi rek warken terus tidur, kemana larinya glukosa?
dideposisi oleh tubuh masuk ke dalam sel, dia nanti bentuknya lemak. Itulah yang bikin gemuk. Jadi cadangan glukosa kalau dia nggak dipakai energi, dia disimpan dalam cadangan lemak, disimpan lagi dalam cadangan glikogen untuk gula yang ada di dalam otot. Sewaktu-waktu dia dipanggil untuk aktivitas, dia segera dipakai gitu ya. Tapi kalau nggak dipakai aktivitas, habis gitu tidur, sahur baru bangun, ya sudah itu bahan untuk lemak. Numpuk ya. Numpuk. Oh, iya. Sekarang kita bicara soal sahur, Bu. Sekali lagi, masyarakat kita selalu anggapan udah sahur sebanyak mungkin, karena kita ini menahan puasa itu dari pagi sampai nanti pada saat menjelang kita berbuka puasa. Nah, sahur sebanyak-banyaknya ini ada nggak sebenarnya Bu pengaruhnya terhadap tubuh kita selama 1 hari itu, Bu? Iya, apapun yang sebanyak-banyaknya itu tidak proporsional, itu di mana-mana tidak imbang, tidak baik ya. Iya. Nah, bagaimana supaya awet kenyang gitu aja ya? Ya betul, awet kenyang. Awet kenyang. Mungkin ada makan-makanan tertentu atau apa? Iya, awet kenyang itu kalau makanan lebih banyak di dalam usus lebih lama itu awet kenyang, karena dia membuat volume lambung dan volume usus dalam kondisi mekar. Itu yang dia awet kenyang. Nah, supaya nggak gampang gemuk, yang bahan untuk ngisi lambung dan usus ini jangan yang terlalu tinggi kalori, termasuk jangan simpel karbohidrat, karena 100% dia diserap menjadi gula dalam tubuh. Tetapi yang polisakarida tadi, yang bentuknya padi, jadi orang dulu itu sangat bagus, mau polo pendem, mau pisang, jadi yang berbentuk padi, yang berbentuk polo pendem, pisang, mau singkong, rambat apa itu, kalau rambat apa segala itu. Ya, mau pembote, mau talas. Itu bisa mengawetkan, Bu ya? Itu karbohidrat yang mengenyangkan, karena dia butuh waktu usus itu untuk mencerna. Itu ada pengaruhnya sama kesehatan, Bu? Yes, karena dia indeks glukosanya rendah. Ya. Nilai glukosanya dia tidak tinggi, tetapi seratnya dia yang tinggi. Jadi gulanya nggak banyak, tetapi dia memberi efek kenyang karena dia seratnya banyak yang ada di usus. Jadi memberi efek massa supaya dia tampak kenyang. Tapi persoalannya orang itu nggak suka, Bu, makanan-makanan seperti itu. Nah, itu yang kita apalagi anak-anak muda, anak-anak remaja, apa bote itu orang nggak tahu dia. Iya, kalau orang tua oke lah. Oh, ini dulu makan saya seperti ini. Begitu anak muda dikasih ini, dia mintanya burger dan sebagainya. Iya, itu. Nah, ya sekarang itu tadi kan kuat ya. Iya. Yang tidak awet apa, Bu? Yang tidak awet, ketika sahur itu, Bu. Yang tidak awet itu sebaliknya. Semua makanan yang gampang dicerna itu tidak awet. Wis ndak awet, artinya itu dia gampang lapar. Kemudian kalorinya yang terserap 100% itu mungkin berupa gula gitu ya. Gula darahnya tinggi. Ya, kemudian dalam tubuh itu dia kalau misalkan ndak ada gangguan, sekali lagi insulin dia turunnya nggak cepet, badan lemes gitu ya, tapi mungkin glukosanya tinggi, badannya lemes, pasti ndak sehat ya. Kemudian dia gampang lapar karena ndak ada sisa serat tadi di dalam usus. Nah, itu yang menyiksa sebetulnya. Orang kalau lapar itu kan tersiksa toh. Nah, kenapa kok lapar? Karena ndak ada serat. Itu jenis makanan apa, Bu? Iya, yang tadi disebutkan tadi, yang junk food tadi, junk food tadi gitu, yang junk food. Jadi istilahnya junk food itu dari kacamata Bu Dokter bukan untuk rekomendasi untuk dibuat sahur, Bu ya? Apapun memang tidak untuk itu kan makanan sampah ya, dari namanya saja itu makanan sampah ya. Jadi kita itu mengadopsi hal yang sebetulnya orang tua kita itu sudah memberi pelajaran yang bagus gitu. Kita mengadopsi suatu kemodernan yang sebetulnya itu adalah tidak ada apa-apanya gitu loh. Jadi malah merusak itu. Jadi pemirsa PWMU TV dan Lazismu Jatim Channel, terutama ibu-ibu, mungkin pada saat Ramadan ini disiapkanlah polo pendem kalau orang Jawa bilang. Mau bote, mau apa? Ternyata itu lebih efektif untuk kuat kenyang ya, Bu ya. Nah, Bu Dokter, sekarang penggunaan obat, Bu, tidak sedikit masyarakat juga ada yang kena penyakit ya, diabetes. Dia harus butuh asupan atau obat yang harus diminum. Ada tipsnya, Bu? Oke. Artinya kapan harus diminum? Berapa takarannya mereka yang masih mengkonsumsi obat? Oke, ya terima kasih.
Untuk pasien-pasien diabetes yang terkontrol dengan obat yang kadar gula darahnya bagus, memenuhi target atau sedikit di atas target, itu hanya meneruskan obat, hanya saja karena makan siang tidak ada, obat yang untuk jatah siang tidak perlu. Kemudian ada beberapa obat yang ibu-ibu, bapak-bapak nanti konsultasi ke dokternya lagi ya. Mana Pak Dokter atau Bu Dokter yang obatnya harus misalkan dibalik. Yang biasanya pagi sebelum makan itu dibalik sesudah takjil sebelum buka. Sesudah takjil sebelum buka. Itu yang obat pagi sebelum makan. Jadi dibalik. Kemudian yang obat sesudah makan itu otomatis sesudah sahur sama sesudah buka. Itu aja pengaturannya. Bu, antara semangat orang yang berpuasa dia kena diabetes dan antara minum obat dan antara saran dokter. Ketika yang bersangkutan ini mengalami diabetes yang sangat akut, yang dokter menyatakan Bapak saya rekomendasikan atau Ibu saya rekomendasikan untuk tidak minum obat atau tidak puasa. Kira-kira saran itu, tapi semangat dia untuk puasa tinggi. Bisa nggak saran itu dipakai misalkan individual ya, jadi individual. ya individual. Kalau sekali lagi terkontrol dengan obat, lanjutkan obat. Kalau terkontrol dengan diet, pengaturan diet yang bagus dan olahraga yang moderate, yang bagus, sportnya, ya, dan sebelum Ramadan terkontrol bagus, kemudian konsultasi kepada dokter bilang, tidak usah obat Bu, tetap lanjutkan kebiasaan yang baik, tidak perlu obat. Sebaliknya, yang tidak terkontrol dengan baik, yang kemudian masih dalam bulan-bulan ini atau minggu-minggu ini, dokternya masih menentukan dosis yang pas untuk keterkontrolan gula darah, nanti dievaluasi. Kalau misalkan selama puasa lebih dari 300, jangan puasa dulu karena butuh distabilkan. Atau sebaliknya, kalau mau menjelang puasa atau puasa kurang dari 70, itu terlalu rendah hipoglikemi, jangan puasa dulu atau batalkan puasa karena itu berbahaya. Jadi kurang 70, lebih dari 300 itu masih kondisi yang belum aman untuk berpuasa. Yang satu terlalu drop, yang satu terlalu tinggi. Jadi distabilkan dulu. Artinya kesehatan juga tetap harus menjadi prioritas ya. Iya. Jadi disiapkan dulu. Bu Dokter, ada sekarang pada saat puasa itu ini soal olahraga Bu. Ada yang mengurangi olahraga, ada yang tidak olahraga sama sekali, takut nanti kelaparan dan sebagainya. Masih penting nggak sebenarnya Bu pada saat puasa itu kita olahraga pagi misalkan? Iya. Mengisi di sela-sela itu. Oke, ini masalah pengaturan saja ya. Jadi ini masalah pengaturan sebetulnya hampir tidak ada yang berubah selama Ramadan ini dalam hal kebiasaan untuk itu tadi ya. Justru adalah spiritualitasnya ditambah begitu ya, ketaatannya ditambah, kemudian olahraga malam dengan tarawih ditambah begitu ya, terus konsumsi makanan skip satu siang enggak gitu ya, tapi untuk cairan masih tetap bisa bagus, bisa namanya seperti tidak puasa. Terus satu lagi olahraga. Yang dianjurkan seandainya mau olahraga adalah pada waktu mau jam buka puasa. Menjelang. Tanya lain Bu sekarang Bu. Gimana? Ngabuburit. Ya, sambil jalan boleh. Sambil jalan ya, sambil jalan boleh. Ditambah di pantai dan sebagainya. Tapi sambil olahraga boleh. Sambil olahraga boleh. Itu direkomendasikan karena begitu sudah keluar keringat dan sudah selesai cooling down, waktunya buka pas gitu. Jadi nggak sampai pagi hari yang sampai dia masih punya waktu panjang untuk kemungkinan dehidrasi atau kemungkinan timbulnya hipoglikemi gitu. Jadi tepat sebelum buka mungkin jam 5 begitu ya, sudah selesai semua gitu ya, sambil dengarkan ceramah atau di dalam rumah boleh gitu ya, atau sambil jalan-jalan gitu. Ringan. Ya, ringan. Ya, ada inspirasi sebenarnya Bu. Pemain-pemain sepak bola yang di luar negeri yang Islam juga dia masih menjalankan ibadahnya pada saat padahal itu kompetisinya sangat padat sekali. Itu sebenarnya inspirasi. Nah, di bagian terakhir di sesi kali ini adalah saya kepingin tahu, kita ingin mendengarkan bagaimana tips dokter terhadap orang-orang yang puasa nanti. Kira-kira tips untuk menjaga kesehatan seperti apa? Terima kasih pemirsa, ada beberapa hal ya yang penting sekali lagi penyesuaian nutrisi dan aktivitas fisik ya. Jadi nutrisi rekomendasinya Bapak Ibu masih ada waktu untuk ditanyakan kepada dokter ya, apakah cukup aman untuk misalkan konsumsi atau asupan yang diperkenankan seberapa banyak begitu ya, maksud saya ya, karena ada
jadwal yang kita kurangi pada waktu siang ya, untuk dibagi di antara waktu buka sahur dan mungkin sedikit ngemil pada waktu sesudah taraweh ya. Jadi nanti dibicarakan lagi dengan ahli gizinya tentang nutrisi. Kemudian dengan nggak boleh dehidrasi, sekali lagi minimal 8 gelas yang tadi diatur tadi. Kemudian aktivitas ringan boleh diizinkan sebelum berbuka puasa. Kemudian jangan lupa ditanyakan dosis obatnya, termasuk kalau pakai insulin ya, penyesuaian dosis. Kemudian pemantauan gula darah, kalau bisa gula darah mandiri, punya alat gula darah stick di rumah. Nggak boleh kurang dari 70 karena itu terlalu rendah, nggak boleh lebih dari 300 karena itu terlalu tinggi, dan semuanya berefek. Mudah-mudahan kalau ada gejala misalkan hipo, keringat dingin gitu ya, lemes, berdebar-debar, berkeringat gitu ya, itu tanda hipo. Sebaliknya kalau tanda hiper, bolak-balik pipis, kemudian air ludah hilang gitu ya, rasa ketat gitu ya, kalau orang Jawa bilang itu ceket gitu ya, kental gitu ya. Kemudian pandangan kabur, awas hiper, awas terlalu tinggi. Lebih dari 300 batalkan puasa, kurang dari 70 batalkan puasa untuk keamanan ya. Kemudian sholat tarawih yang dilakukan bulan puasa itu merupakan bagian dari aktivitas fisik ya, jadi bergembiralah kita dikasih kesempatan Allah, kita olahraga bareng-bareng ya, berefek ibadah ya, berefek kesehatan fisik semua. Kemudian jangan lupa kita sambut Ramadan ini dengan sesenang-senangnya gitu ya, dengan sepenuh takwa, dengan semua persiapan yang bukan hanya rohaniah ya, bukan hanya fisik, rohani, spiritual, semua, supaya apa, imun kita meningkat, supaya dalam kondisi kita bisa sampai akhir, bisa selesai dengan rampung, dengan apa namanya, dengan menang gitu ya, kita selesaikan dengan sangat baik gitu Bu ya. Gitu. Menarik sekali. Pemirsa PWMU TV dan Lazismu Jawa Timur Channel, tadi adalah tips-tips yang sudah diberikan oleh Ibu Dokter. Semoga tayangan ini menjadikan inspirasi dan motivasi bagi kita dan bisa menjalankan puasa dengan baik selama 1 bulan penuh. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengalirkan cinta untuk hamba lainnya yang lebih berhak menerima, seperti sebulir benih padi tumbuh menjelma berlipat kali. Allah menitipkan rezeki yang kan jadi berkah berlimpah untuk sesama. Bersama Lazismu kita berbagi berkah, zakat, infak, serta sedekah. Bersama Lazismu salurkan kebaikan, amanah sesuai tujuan. Bersama Lazismu memberi untuk bagi, bangun Indonesia